Selamat pagi, siang, sore, malam. Hai, Ketemu lagi yang perdana. Iya. Soalnya belum pernah ketemu ya. Iya. Ya, dengan aku Damar Sema. Saya Dasa Agusta. Kita berdua akan membawakan podcast yang berjudul. Emang ada judulnya? Emang ada judulnya nih? Gak ada ya. Ayo dong biar kompak gitu. Oh iya. Ini ada judulnya. Judulnya itu 1, 2, 3. dihitung kayak itu mau tahun baru. Apa kita bahas podcast tentang tahun baru aja? Oh ya, boleh. Gimana? Gimana? Bridgingku kayak orang beneran kan? Iya. Kayak orang siaran beneran. Oke. Apa nih nama podcast kita apa? Belum. Oh, kita belum punya keluar podcast ya? Tak kira Iya, ini Pak. obrolan aja. Ya sih, sebenarnya obrolan santai aja. Kita kasih bungkus yang sok-sokan keren aja biar kekinian gitu. Gak perlu dibungkus pakai peletek-peletekan kan? Apa ya namanya itu? Bubble wrap. Gak perlu kan? Ini soalnya gak dikirim. Iya. Tapi beneran ada namanya kan ini ya? Iya. Oh iya, ada namanya. Harusnya ada sih. Harusnya ada ya. Ya Apa? seyogyanya karena harus ada. Mm-mm. Gimana kalau dicetuskan dengan nama apa? Anda pasti punya ide. Self-lens. Oke, ya udah langsung setuju aja, nggak perlu debat. Ya emang itu yang tertulis di Oh sini iya. ya. Iya. Lu harusnya kita tuh ngomong bareng 1, 2, 3 self-lens. Oh gitu, biar kayak beneran ya. Oke. Iya, gimana? Ayo dihitung Iya. ya. Oke, 1, 2, 3. Self-lens, two sides in one side. Keren ya ternyata ya. Ada banget ya. Gini doang seneng ya. Ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita perkenalkan dulu nih nama dari podcast kita kan tadi self-lens. Self-lens. Ya. Terus kan Self-lens itu apa sih? ada tagline-nya juga kan. Two Ya. sides in one side. Nah, Ya kita satu-satu dulu lah. oh satu-satu ya, biar sayang ibu ya. Oke. Itu. Yang pertama kan dari self-lens. Dulu tuh mencetuskannya karena itu sebenarnya kan dasarnya dari kita sendiri tuh. Self-lens dari kacamata kita sendiri. Meskipun aku nggak pakai kacamata ya. Oh iya. Kamu pakai kacamata kan? Iya, aku pakai kacamata sih. Kacamata Cuman- selam apa las? Aduh, random banget lagi. Kacamata kuda kali. Ya nanti isinya kayak gini-gini lah. Mungkin ada spontan-spontan uhuinya. Udah. Iya. Lah, kalau self lens sendiri sebenarnya kan dari lensa mata kita sendiri. Jadi apa yang nantinya dibahas mungkin akan jadi sudut pandang kami dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dari kami atau yang ada di sekitar kami. Itu sih. Ya, penting atau nggak penting, yang penting kita bahas aja ya. Nah, terus lanjut ke ini, ke tagline-nya nih, two sides in one side. Dari kan sebenarnya akan selalu ada dua Dua sisi. sisi ya. Belum tentu benar salah, bisa aja sisinya benar-benar, tergantung dari sisi yang mana. Itu salah-salah. Iya atau salah-salah. Mirip seperti yin yang Saling melengkapi. saling melengkapi. Tapi emang ya pasti ada dua sudut pandang lah minimal ya, dualisme. Ya dari Ada sudut yang pandang kita aja. pro kontra, iya. Yang tidak akan bisa dipisahkan sebenarnya. Ya setiap orang pasti mempunyai sudut pandangnya masing-masing. Betul. Masih nyambung dengan itu ya, dengan dua sisi itu. Oke. Ini kita pakai logonya itu ada filosofinya Iya. ya. Iya. Keren banget lagi. Kenapa? Waktu pertama kali lihat, wah keren banget, siapa sih yang edit Siapa ini? dong yang bikin? Wah, Iya, El Maestro kita. ya itu sebenarnya adalah suatu ambigram ya namanya. Iya, ambigram. Ambigram itu sesuatu yang kamu lihat dari dua sisi atas ataupun bawah itu masih memiliki makna yang sama gitu. Jadi bisa diubah, dibolak-balik gitu. Dari kanan kiri kadang kan sebetul. Karena ambigram itu kan dari berbagai sisi sebenarnya. Oh. Cuma ini yang kami pilih memang dua sisi. Dua sisi. Kami kan suka-suka kami kan ini yang kami bikin karena kami yang bikin. Iyalah susah kalau di berbagai sisi 360 derajat. Kita kan perlu musyawarah dulu kan gitu tuh. Iya. Masa ngajak warga dulu kan ngerepotin kita nantinya. Iya. Terus dari segi pemilihan warna ini juga kita pakai dua warna ya, Gus. Oh iya, dua warna yang sebenarnya mencerminkan kami berdua. Saya kan suka hijau dan Ya kebetulan aku suka warna biru. ya tuh. Dan biru juga melambangkan apa ya, samudra. Yang pembahasan kita mungkin bisa dalam, bisa luas, bisa superficial apa di permukaan Iya. gitu, tapi atau kadang kita gemericik menyelam. seperti ombak. Iya. Iya, bisa juga. Kadang harus menyelam dulu. Iya, sambil menyelam minum es kelapa muda kan Iya. boleh juga. Mm-mm. Meskipun merepotkan kan.
Bisa, cuma kan merepotkan. Kok Oh iya, jadi- kita lanjut dulu. Kok jadi haus ya tapi. Iya, masa nggak ada apa gitu yang bikin seger-seger. Sponsor ya bisa. Iya, kita baru pertama udah minta sponsor ya. Warna hijau belum? Hijau, Oh, iya, hijau itu melambangkan natural. Jadi yang kami pertanyakan atau kami diskusikan mungkin itu natural aja. Apa yang terjadi di keseluruhan pembicaraan ini pastinya juga natural aja. Iya. Obrolan yang mungkin sebenarnya kami rencanakan di awal tapi akhirnya mungkin tidak Ya, terjadi. mungkin hanya 10% doang. Iya, mungkin yang direncanakan bisa melenceng dari yang seharusnya ya. Gak Dengerin apa-apa. aja coba. Mm-mm. Oke, kayaknya udah sih. Tapi ini ya nama kita tadi Oh iya. itu udah perkenalan. Tapi mungkin ada sebagian siapa juga yang penasaran ya. Mm-mm. Mungkin ada yang penasaran. Tapi mungkin kalau ada yang mau ada lowongan pemasaran ada. Kalau mau sih. Iya iya iya. Tentang nama ya. Iya nama Nama kita sendiri ini sebenarnya bukan nama asli tapi pakai nama nama panggung. samaran. Mm-mm. Jadi Ya, perkenalkan awalnya saya coba-coba gitu. ya kan. Oh gitu. Panggil saja Mawar gitu. Iya. Ya biar agak keren-keren dikit gitu Iya. ada ininya. Ini idenya lucu sih sebenarnya. Dari awalnya mungkin pernah bertemu dengan seseorang. Seseorang ini saya pun tidak mengenalnya. Cuma ketika saya tahu namanya unik juga digunakan. Ketika saya mencoba ternyata bagus. nama saya bagus sekali gitu setelah. Jadi nama ini berasal dari Singkatan. iya, singkatan. Abreviasi dari tanggal lahir kita dari masing-masing. tanggal lahir, bulan dan tahun, Tahun. gitu. Jadi ini singkatan kayak contohnya nama saya kan Dasa Gusta. Jadi ya gak usah diperpanjang lah, tebak-tebak aja dari yang diduga apa. Pokoknya kalau takut 21 iya. Agustus. Tahunnya nggak usah ya. Nggak usah. Iya, takut Ya. ketahuan ketuaan. Nah, diksinya bagus ya? Bagus ya. Iya, bagus. ketahuan Terima. ketuaan. Iya. Iya, iya, iya. Kalau Damar Sema itu perlu di spill tuh. Iya, spill dong. Spill. Ini para warga masyarakat udah nunggu depan nih, nunggu kata-kata itu doang nih. berapa Damar Sema itu berapa? Damar Sema, itu 2 jelas kan? Mm-mm. 4, Mm-mm. iya kan? 4 Maret. Ya, Ya. udah stop. Lanjut lah, ngapain di situ? Oke. Terus itu sebenarnya tapi juga ada artinya kan ternyata. Ada artinya. Mm-mm. Jadi kami menemukan nama dulu sebelum artinya. Betul. Artinya baru tahu kan. Jadi ketika kami browsing ternyata dasa itu artinya kan 10. Mm-mm. Atau dalam bahasa Jawa itu doso. Doso, bener ya? Doso Iya. ya? Sedoso kan. Iya kan, sedoso itu bener ya? Bukan Saya dosa dan kelihatan pahala bukan ya. orang Jawa padahal medok banget kan. Kok aneh banget. Kak Jawa nih. Iya nggak Jawa nih. Kok jadi bilingual jangan-jangan. Oh iya. Jadi kalau dari namanya sendiri kan dasar artinya 10, Gusta artinya kemuliaan ternyata. Gokil kan? Coba sebutin satu-satu. Ya nggak perlu Tidak ada. bukan tidak ada. Sepertinya itu menjadikan tujuan. Mungkin dalam hidup ini. Mungkin ini ya. Ini coba di list satu-satu Iya. gitu ya. Bisa Ini jadi kayak mencari resolusi. 10. Jadi mungkin tujuan hidup saya adalah mencari 10 kemuliaan untuk Oh, akhirnya iya. mencapai yang Maha Esa. Nirwana. Aneh banget bikin, ini. bikin agama baru aja lah udah. Sekte dulu lah. Iya. Jangan tiba-tiba agama, sekte aja dulu. Nah, terus kalau Damar Sema artinya apa tadi? Apa ya? Damar itu lampu, Cahaya apa lampu ya? cahaya. Apa ya? Penerang lah. Iya penerang. Terus Sema. artinya apa ya kemarin ya? Gak ingetin sih. Apa ya arti? udahlah, nanti dicari buat PR. Ya gitulah. Intinya tuh ya nama menjadi doa ya. Semoga dengan apa filosofi yang kita bikin, semoga kedepannya juga podcastnya entah sedikit atau banyak bisa bermanfaat bagi Iya, kita semua. amin. Tapi aku udah nemu nih arti Apa? nama Sema. Artinya itu langit atau surga. Oh, iya, Berarti kan cahaya dari di surga. langit. Jadi kayak filmnya Mr. Bean, tahu gak sih? Ada cahaya terus Mr. Bean jatuh. Tahu gak sih? Betul iya dari UFO itu kan. Iya. Ya, mungkin aku alien kali ya. Enggak lah. Kamu Mr. Bean. Dan nih kayaknya intronya kepanjangan banget nih Gus. Oh, ini masih intro dari tadi. Iya. Tak kira udah isinya. Belum. Apa isinya kita intro doang aja? Iya udah ya kayak Udah. gitu. Udah selesai. Wassalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Lah, kalian menduganya sudah bubar bukan?
Aduh, ini jadi April Mop ya padahal mau tahun baruan. Iya, berarti Desember mob. Berarti Desember ngepel. Iya. Oke. Fokus. Oke. Ini kita udah masuk ke ke menu utama kita nih. Tadi kan mau baru appetizer ya. Waduh. Serasa itu ya, apa namanya? Restoran-restoran mewah ya. Tadi haus sekarang lapar. Kayaknya bisa nih sponsor yang lain makanan boleh. Oh iya, tumpeng-tumpeng nggak apa-apa. Kita nerima apapun kok. Ya, oke. Jadi kan tadi udah disampaikan di depan juga ya kalau kita mau bahas tentang tahun baru. Tahun baru itu kan ya bagi sebagian orang emang jadi momen spesial ya tentang sesuatu yang pergantian Dari yang awalnya mungkin dulunya seperti apa, sekarang membuka lembaran baru seperti orang-orang yang sudah membenci tahun-tahun lalu yang tidak mengapa-ngapain. Iya. Kalau dirimu tuh biasanya ngapain aja Gus kalau pas tahun baru gitu? Ya jelas, saya selalu banyak kegiatan. Kegiatannya yaitu sore beli buah, agak malam motong buah. Ini mau jualan atau mau ngapain nih? Mau dimakan sambil nonton musik-musik yang dimulai jam 6 sore hingga jam 12 malam. Kan jarang-jarang tuh. Di mana? Itu Di sangat konser? istimewa. Oh ya jelas konser. Konsernya itu disebut TV kalau nggak salah di situ. Nah, Teknologi dari tahun ini ya, Iya. tahun zaman purba. Sekarang udah digeser sama yang lain. Kan? Iya, karena apa ya? Asiknya tahun baru itu kan sebenarnya untuk orang-orang yang males juga untuk berkumpul dengan masyarakat pada umumnya. Karena kan aku pada khususnya. Ada khususnya. Enggak, kalau biasanya kan orang tahun baruan gitu kan yang lazim ya, maksudnya yang biasanya kita temuin ajakan-ajakan orang itu kan ayo kita nongkrong kemana gitu. Oh iya, kumpul-kumpul. Kalau aku sih sering diajaknya kan ke mana? Alun-alun. Iya, pasti setuju dong itu. Oh, setuju banget. Setuju untuk tidak ikut. Iya, setuju untuk menolaknya. Ya emang ya karena aku orang introvert kali ya. Jadi Iya, mulai self diagnose, oke. nggak apa, yang penting bukan self lens. Pak, bukan self lens. Iya bener ya. Ya ditutup lagi lah. Hah? Ya ditutup lah kegiatan ini kalau bukan self lens. Oh iya bener. Ya yang Podcast kita sudah nggak jadi self lens. ya, salah. Ganti itu podcast. Ya udah, terima kasih. Tutup lagi, nanti orang kejebak lagi sama kita. Iya. Tapi memang setiap tahun baru diajak atau setiap tahun baru? Ya Ada dulunya sih selalu diajak tapi lama-lama karena aku juga nggak mau jadi mereka bosan kali ya. Mungkin udah di setiap apa namanya? Setiap chat gitu ditulis ya. Ini di broadcast ke ini. Namamu dilewatin gitu ya. Di-skip aja. Di-skip. Orang ini pasti nolak, nggak usah gitu. Daripada aku ditolak ya sakit hati gitu. Enggak, kalau dirimu berarti cuman di kosan. Nggak pernah. Iya memang nggak pernah yang seistimewa itu sih. Cuma memang pernah, karena kan nggak setiap sih, cuma tahun baru pasti ada kegiatan-kegiatan warga yang tidak merayakan di luar kampungnya. Kalau di kampungku itu gitu. Jadi bapak-bapak biasanya bakar-bakar. Kalau bahasa sekarangnya kan nge-grill. Iya. Grill. Terus barbecue. iya, para bunda-bunda kadang membantu menyiapkan. Tapi aku juga nggak tahu sih ini konsepnya ikut merayakan atau enggak. Karena dulu itu ada tetanggaku yang punya ponakan temanku sekolah. Jadi akhirnya anaknya itu datang ke rumah sambil dengan tantenya itu untuk membangunkan aku tidur. Bilang ke mamaku, tolong bangunkan pria itu. Akhirnya aku bangun dan Disuruh tidur lagi. iya betul, pindah ke kamar nak. Ada orang gitu. Ya enggak dong. Jadi diminta untuk menyalakan kembang api. Jadi untuk merayakan bersama orang-orang itu. Emangnya mereka nggak bisa nyalain sendiri? Ya gitu? enggak, kayaknya lebih heboh ketika pria sepertiku yang hadir kan. Sepertinya aku memang pemeran utama sih. Bukan seperti polisi India, tau gak sih yang datangnya telat. Oh, iya. Kayak itu loh yang bawa obor Olimpiade. Yang ditunggu-tunggu. Iya. Cuma untuk gitu doang kan. Ya itu, aku nyalain kembang api. Terus ya seperti biasanya aku ikat ke Aku ikat ke tiang karena malas kan megangin ya. Untuk apa aku seperti patung Liberty gini doang kan? Iya. Nungguin kembang api ini habis. Jadi aku ikat, aku nyalain. Mereka hore, tepuk tangan, Happy New Year. Dan aku pun
menonton mereka sambil makan buah yang aku potong tadi itu. Jadi ketika orang-orang nonton kembang api meledak, aku melihat orang yang melihat kembang api. Hiburanku gibah dengan diri sendiri. Para orang-orang ini. Aduh. Kalau kamu emang nggak pernah ngerayain sama sekali? Ya pernah sih beberapa tahun belakangan kayak paling tapi sama keluarga aja ya, keluarga deket gitu ya. Sama sih kegiatannya ya sebenarnya itu aja ya kayak nge-grill. Emang ada keluarga yang nggak deket ya? Ada kan? Di kota lain ya kan? Nggak deket sama jauh. Nah gitu. Terus ya kadang kita juga bertanya-tanya ya kalau kenapa sih orang-orang harus susah payah gitu nyari bahan makanan ini tuh atau nyari apa begadang itu. Padahal kata Bang Haji kan nggak, jangan begadang ya kalau tidak ada artinya. Ya itu artinya apa gitu loh maksudnya. Ada. Buka KBBI ya Pak, begadang artinya apa? Bukan maksudnya. Artinya kamu merayakan tuh apa? Oh iya sih. Ya mungkin vibes-nya aja sih. Rasanya merayakan bareng-bareng. Kalau anak sekarang kan vibes-nya, yang kesenangannya, kemeriahannya, itu yang mereka cari mungkin ya, mungkin. Iya. Dan lagi mungkin masyarakat kita juga senang banget sama ritual ya kali ya. Iya, jadi kayak setiap tanggal berapa gitu, oh ini spesial nih. Padahal hal seperti itu kan juga bisa dilakuin kapanpun. Iya. Nyalain kembang api juga bisa kapan-kapan. Bisa. Kan? Makan buah juga. Iya. Nah. Sekarang juga bisa. Nah, tapi kan nonton orang yang nonton kembang api belum tentu. Iya itu masalahnya. Tapi memang apa jadi itu ya? Karena budaya kita juga yang secara tidak langsung mengikuti budaya-budaya dari barat, karena budaya dari barat juga merayakan tahun baru. Siapa sih yang ngide-ngide ini gini nih? Nggak tahu. Cari di buku sejarah mungkin. Tapi pernah sih baca tentang seorang pria bernama Julius Caesar yang tererere. Oh, bukan itu ya? Iya. Bukan yang apa namanya? Dibelah perutnya itu. Ya, bukan itu juga. Bukan. Oh, bukan. Ya itu sih apa namanya? Mungkin bapak-bapak itu yang mencetuskan, karena aku pernah baca kalau nggak salah pada tahun 46 sebelum Masehi. Kenapa nggak pas 1 Masehi ya? Apanya? Jadi tanggal cantik gitu loh. 1 Januari 1 Masehi gitu kan? Oh, jadi malah sebelum Masehi. Sebelum Masehi Iya. merayakan tahun baru itu. Iya. Si bapak-bapak itu pakai kalender apa berarti waktu itu gitu kayak? kalender sebelum Masehi. Aku juga nggak tahu namanya kalendernya. Mungkin karena kan dulunya itu kalau nggak salah bulan itu nggak sampai 12. Karena mungkin kalau 12 jarinya nggak cukup kan. Iya, Jari tangannya kan 10 doang kan. Nggak tahu sih dia. Jangan 12 nggak cukup. Utang 2 jari gitu kan. Nggak tahu. Usus aja 12 jari nih. Oh iya. Apa mereka terinspirasi dari usus ya? Iya mungkin ya. Kalau nggak salah itu terjadi perubahan bulan gitu loh, jumlah bulan. Hingga akhirnya tuh dulunya cuma 300-an hari itu. Kok 300-an? Nggak sampai. Berapa ratus gitu? 100-an atau 200-an gitu. Ya, Tergantung lah. Ya terserah dah. Teman sendiri nanti bisa nego pokoknya. Iya. Ada kembaliannya kan. Iya, lah itu mereka kan merayakan. Sebenarnya pun itu merayakannya bukan tanggal 31 Desember. Ya, mungkin namanya dulu bukan Desember. Iya, dan kalau dihitung itu kalau nggak salah mereka itu Februari apa Maret gitu. Mereka merayakannya sebenarnya justru itu pada ya. musimnya itu, dan ada masih beberapa negara yang mengadakan sesuai dengan tanggal itu. Sesuai dengan itu. Jadi setiap jadi tanggal 20 apa 21 ya. Februari Iya. Maret aku juga lupa lagi. Ya tapi make sense juga sih sebenarnya kalender itu sangat berpengaruh kan. Ya kebetulan aja kalender Masehi itu yang paling umum mayoritas kayak kamu pakai bahasa Inggris gitu kan. Satu dunia tahu gitu. Kadang kan ada juga yang memang di negara kita sendiri kan juga banyak kan kalender-kalender. Contohnya Hijriah lah ya yang paling lebih umum kayak gitu kan beda juga. Kalau nggak ada itu loh kalender yang atasnya, jadi ada bukan hari apa ya, angkanya atasnya tulisan Hijriah, bawahnya Wage. Jawa gitu loh. Iya. Jadi kita mengikuti kultur dari masing-masing ya ternyata. Apa Memang boleh-boleh aja ya seperti itu. Tapi apa nggak boleh? Ya bukan nggak boleh, cuma kan setiap orang punya itunya sendiri-sendiri. Kan ada beberapa negara juga yang itu, yang tidak merayakan. Kayak di daerah mana ya? Tahun baru Cina itu kan juga
bukan tanggal 31 Desember. Iya, beda lagi. Imlek kan? Imlek itu kan Heeh. tanggal berapa ya? Tergantung ya dalam kalender ya. Kalau seandainya kayak di beberapa negara itu ada yang menyebutnya Nowruz apa ya? Nowruz tahun barunya. Jadi yang dirayakan tanggal 20 atau 21 itu, yang Februari atau Maret ya itu dah. Mereka jadi mungkin ada bapak-bapak yang mengidekan itu sudah dilakukan, ternyata dia aku pengen tanggal 31 aja dah Desember gitu. Apa ada ya gitu ya? Raja yang dulu membuat tanggal 31 adalah bulan terakhir. Mungkin ada perhitungannya ya. Cuma kita aja yang nggak tahu kali ya. Ya entahlah, itu mungkin astrologi sama apa itu kan berhubungan juga mungkin Dengan perbintangan. perbintangan. Iya. Itu nggak Kalau astrologi apa astronomi? Yang zodiak itu apa? tahu. Oh iya ya, kalau astrologi itu zodiak itu ya, kalau astronomi ilmu kebintangan. Ya itulah. Kita kok jadi aneh banget ya. Kita Kenapa? berdebat tentang hal astronomi astrologi. Jadi kita kenapa kok setiap tahun baru itu merayakan dengan bermain kembang api? Oh iya, kembang api identik dengan kembang api ya. Entahlah ya, mungkin kalau menurutku sebenarnya kembang api sendiri ya karena dia meriah ya, heboh gitu. Nonton Terus, dangdut aja kalau pengen heboh. ya beda, hebohnya beda. Oh gitu. Iya. Kan kalau ini lebih ke visual dan juga Dangdut juga bisa visual loh. visual ya. Kan tapi lebih banyak auditoriknya kan. Apa? Tak dung gitu. Iya. Ya sama aja sih sebenarnya, kembang api kan juga Ada ini ya. doornya loh dia itu. Ada audio visual. Enggak cuma ciu. Door, ada itunya loh dia. Cuman nih kan dangdut itu kebudayaan kita sendiri, tapi kalau di luar Kembang api bukan kebudayaan kita. enggak tah. Tapi di luar negeri kan juga gitu sama kan. Maksudnya seragam satu dunia gitu loh. Oh, ya kan. Iya. Ayo kita kawan, kalau kita seandainya mau bikin podcast lagi, Kenapa? dangdut versus kembang api. Ya ya. Itu mungkin emang dipilih Heboh karena aja ya? heboh dan bagus dan mungkin murah juga ya dibandingin Apa? Beli meriam. Iya, mahalan meriam sih emang. dan mungkin less berbahaya, mungkin kurang berbahaya dibandingkan. Kurang berbahaya gimana? Udah banyak berita Iya yang sih. membuktikan bahwa kembang api Jadi itu satu-satunya kembang yang nggak perlu disiram. Karena kalau disiram nggak meledak. Iya loh. Aku pernah baca berita itu. Jadi kembang apinya itu kan meletus ya. Meletus apa meledak sih? Malah dor. Oh iya, meledor. Jadi kembang api itu kan meledor. Itu mengenai warga. Hingga akhirnya warga itu terluka. Terus si kembang api itu yang model itu loh, yang kayak roket gitu loh. Yang kayak roket tuh itu ke rumah warga. Terus kalau nggak salah kena pabrik kapas kalau nggak salah. Waduh. Jadi kebakaran itu segede-gede itu cuma gara-gara orang yang bermain kembang api. Jadi ya mungkin boleh bermain kembang api tapi berhati-hatilah gitu. Entah Harus kalian be responsible lah ya. iya, jadi mungkin di area yang aman dari ledakan, contohnya laut, dalam air. Ya nggak bunyi lah, nggak nyala lah. Tapi kan bolehnya. Boleh sih. Boleh kan main kembang api? SpongeBob itu nyala ya? Iya. Lagian main kembang api loh aku bilangnya. Oh iya main. nggak Main nyalain doang, nggak kan? dinyalain, nggak dibakar, dimainin Iya. doang, diputer-puter, Boleh. dilempar gitu. Jadi ya be responsible Iya. dengan apa yang kalian lakukan sih. Iya, dan sebenarnya bahayanya tuh kelihatan banget sih emang ketika kamu ini nih kita udah mulai, apalagi anak-anak bedah gitu ya, dokter-dokter bedah yang atau yang jaga IGD lah, dokter umum jaga IGD udah apa ya, precaution sejak awal nih. Iya, Udah awal ada. tahun baru itu pasti akan banyak sekali Orang-orang yang kejadian ya, aneh-aneh gitu ya, insiden-insiden kayak gitu lebih banyak. yang tidak terduga-duga. Iya, yang paling sering ya karena kembang api. Bahkan peluit apa, trompet itu kan juga trompet sebenarnya- bekas. Hah? Trompet bekas. Trompet bekas. Lah trompet itu kan dicoba dulu sebelum. Oh iya bener. Iya, kan trompet Iya bekas sih. berarti kan. Yuh. Enggak, itu pun juga bisa loh ketelen. Hah? Terus Iya, ngomongnya ketelan. kayak gitu, pret gitu enggak? Iya bener. Ngomongnya dia gitu enggak? Iya, tapi lebih kasihan sih kalau di dunia nyata ya maksudnya. Nih sebentar. Kenapa?
dia nelen trompet. Trompet kan segitu gedenya. Bukan ininya loh, yang kecilnya itu loh. Oh iya, nggak usah marah-marah lah, biasa aja. Ya kali trompet semuanya. Iya, Ya, trompet naga terus dia makan jadi naga gitu. naga. Ya itu. Oh, Ataupun kecelakaan kan karena Iya. mobilitas tinggi ya. Nggak cuma mobil ya. Motoritas tinggi. Ya. Motoritas dan mobilitas Iya, tinggi. oke, baiklah. Ya itu mungkin kontranya ya sebenarnya. mungkin tujuannya yaitu mungkin lebih mendekatkan diri sama keluarga, temen, Ya, ataupun saudara-saudara yang lagi main ke tempatmu atau kamu yang mm-mm. Iya mana. sih. Iya sih, asik juga. Apalagi kan habis pandemi kayak gini kan kita Mm-mm. kayak kepisah jauh ya. Seperti haus-hausnya untuk merayakan kesenangan bersama. Pengen Ya. ketemu, pengen bersenda gurau seperti sedia kala, bermain gitar, memetik apa? Teh apa? ngapain orang tahun baru harusnya main gitar, memetik senar dong. Ngapain memetik Ya kan teh? mereka di kebun teh. Iya boleh, mereka main di kebun teh boleh. Tapi kenapa harus bantuin pabriknya buat metik teh? Oh tapi boleh juga ya, pegawainya teh itu juga tahun baruan. Ya boleh lah. Iya boleh. Siapa yang Ya, larang? ya terserah mereka dah, nggak apa-apa dah. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan di tahun baru ini, dirayakannya? Apakah tahun baru kali ini ada yang berbeda? Contohnya, mungkin aku akan memulai untuk merayakan tahun baru bersama keluarga, yang biasanya mungkin tidur-tiduran. Kalau kamu ada nggak? Kepikiran tapi entahlah nanti. Entahlah nanti terjadi atau enggak ya. Iya. Kalau aku sih kepikiran. Tapi pasti terjadi atau enggaknya ya sama sih, nggak tahu. Cuma Sama aja berarti. iya, tapi apa ya? Berbeda dari yang sebelumnya. Karena sebelumnya makan buah, ini enggak kayaknya. Makan apa? Sayur. Iya, boleh. Masak mie enak kali ya. Mm-mm. Pas sekarang aku tak masak mie dulu ya. Boleh. Ya, ya udah ya. Ayo ya deh. Gitu aja. Ya jangan ditinggal lah. Jangan tiba-tiba ditinggal. Jangan disetujuin dong. Biar kayak di itu loh, kayak radio-radio atau podcast-podcast yang lain gitu loh. Biar Dihalangi kalau aku pergi itu dihalangi. Jangan disetujui. Loh aku itu orangnya ini tidak mau merusak kebahagiaan orang lain. Kalau aku tuh ya, Del. kalau ada orang Mm-mm. yang ditanyain, "Pak, ini mau beli mie ayam. Oh, pakai bakso enggak?" Iya, bakso dan mie ayamnya dipisah. Kalau perlu mas-mas sama mbak-mbak yang duduk di sana juga dipisah itu. Ganggu, ngapain suap-suapan saya makan sendiri. Nah kalau tahun baru itu kan selain kembang api, selain trompet itu kan juga identik dengan resolusi kan. Orang-orang tuh kan suka bikin resolusi tahun ini kita mau bikin apa gitu. Kalau aku udah ada deh. Ini resolusi yang sangat penting untuk tahun depan. Mm. Beli kalender baru. Oke. Kamu nggak beli? Ngapain di HP ada? Lah, Gratis. nggak seru dong. Di HP nggak bisa dibunderin pakai pulpen. Bisa dong pakai S Pen. Baiklah, Baginda Raja. Enggak lagian kadang gitu juga kita dapat ngapain beli. Lo enggak, memang dari apa? Dari tempat kerja juga biasanya ada yang dapat. Iya, Dari enggak. kampusnya ada yang dapat. Iya. Tapi kan ada kalender-kalender khusus, kalender-kalender khusus. Ya, belibet lagi. Jadi ada kalender-kalender khusus yang ada waginya. Ha-ha. Nyari yang ada kalender, Kamu mau jadi ada dukun lah? zodiaknya gitu. Kan ada kan? Tahu gak sih ada sionya, kalender yang sih. sobean, tahu gak? Iya. Yang setiap hari nyobek, tahu nggak? Iya. Iya kan? Sebenarnya kalau aku beli kalender paling lebih ke desain ya. Kalau ini keren banget nih, misalkan kalendernya dari kaca gitu, kan keren. Bisa Jadi kalau nyala gitu. ganti hari dipecah gitu, apa gimana? Iya, Ganti boleh. bulan dipecah gitu ya. Pecahkan saja kacanya biar ramai ya. Waduh, itu kayak film ya. Apa kita review film aja? Iya nantilah kapan gampang. Semuanya disetujuin di sini, nggak ada perlawanan Nah, sama gimana? sekali. Oh iya. Nggak, tapi Kan seru. memang kalau resolusi ya, jangan lari-lari dari resolusi lah. Iya. Kok Kamu sih lari-lari ya. Aku mah fokus orangnya aku kan. ini ngikutin kamu loh. Oke. Ya udah, kalau aku sih resolusinya mungkin ini itu ya, mungkin klasik banget. Tapi pengen jadi lebih baik. Meskipun jarang membuat resolusi, cuma memang sering bikin target. Berapa
beberapa hal yang harus dilakukan gitu. Kamu orang yang bikin aku to-do list bikin kayak tapi gitu? bukan target tahunan sih aku orangnya Iya. tipenya. Aku pengen apa yang harus aku lakukan itu aku bikin list, bikin target. Cuman memang kan bikin to-do list itu tuh harus ada targetnya kan, kalau misalnya kita bikin goal gitu. Ya Selebrasi. Messi aja bikin goal selebrasi loh. Kamu mau nggak selebrasi? Nggak sopan kamu sama Messi. Oke. Wis gak nyambung aku kalau itu udah angkat tangan. Ya intinya adalah kita masing-masing kan punya tujuan, terus butuh waktu ya, mungkin ada yang 1 tahunan, ada yang mungkin 5 tahunan juga bisa sih. Cuman memang yang annual yang 1 tahunan itu memang paling sering dibuat ya. Kalau aku bikin memang sih jangka pendek, jangka panjang. Ya. Cuma bukan yang tipe 1 tahunan gitu loh. Jadi dievaluasi per minggu, ada yang evaluasi per minggu. Gokil, aku kayak itu kerjaan kantor, evaluasinya per minggu, ada yang evaluasinya per bulan. Tergantung target dan juga itunya caranya. Secara struktur. Iya, kok bisa ya? Padahal aku nggak pernah loh bikin kayak Iya gitu. kan, gitu. nggak terduga-duga kan orang seperti itu. Karena aku tuh, menurutku ya, aku tuh agak lupa. Jadi kalau nggak tak tulis, atau contohnya aku mempersiapkan 3 hal berbeda, itu bisa yang masuk 1 doang atau 2 maksimal. Iya sih. Kecuali aku membuat runtutan, jadi aku harus memasukkan ini. Jadi aku akan bikin centang-centang. Kayak contohnya aku mau pergi, anggap aja ke kota lain lah. Mau nyebut kotanya nggak enak, takut kota yang lain iri. Jadi aku nyebut ke kota lain. Itu aku selalu bikin list. Di tahun yang akan datang, otomatis kita harus tahu dong apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Bahkan di tahun sebelumnya. Ke rewind. Ini YouTube ada rewindnya ya? Kalau kita ada. Tak pencet ini mati loh ini. Gak tahu tombol rewindnya nih. Iya. Maksudnya adalah recap ya, karena kan ini udah penghujung tahun, saatnya untuk menutup lembaran yang lama, membuka lembaran yang baru. Ya nggak ada salahnya juga ya kita refleksi lah. Refleksi itu loh, bisa tiap hari. Beneran, tinggal ke tukang urut loh. Refleksiologi itu. Loh iya, ke tukang urut. Nanti dia itu kalau kamu udah masuk 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Diurutin. Iya, diurutin, Di absen. betul. Di absen. Oke, ya refleksi ya, mungkin tahun 2022 ini ada sebagian orang yang ini tahunku banget gitu, kayak yang memperoleh kebahagiaan, misalkan ada yang habis Targetnya nikah, tercapai. iya, dapat rumah baru, dapat mobil baru, atau kerjaan baru, terus diterima di sekolah yang diinginkan. Tapi Suasana baru juga. iya, Seperti kita ini, suasana baru. podcast baru. Podcast baru soalnya kan. Iya. Terus tapi ada sebagian juga yang kasihan juga, maksudnya ya 2022 itu mungkin kayak 2022 atau 2020 versi 2 gitu ya. Jadi jangan sampai tahun depan itu jadi 22 Pro Max gitu ya. Dengan 20 Pro Max gitu ya. Iya. 20 Ultra gitu nggak usah ya. Ya intinya tahun baru kalau bisa ya freshly something new gitu. Freshly graduate ya. Kok dilempar Kayak garing banget lagi. Ya tapi kayak memang setiap tahun itu pasti akan ada yang di recap gitu. Pasti akan ada yang udah dilalui. Contohnya kalau kamu apa yang udah kamu lalui selama anggap aja mungkin kita kan udah nggak ngerayain kita. Masyarakat pada umumnya itu sudah tidak merayakan tahun baru mulai 2000 berapa ya? 2019 ke 2020 kan udah nggak ngerayain. Benar-benar. Terus ya, karena pandemi yang nggak selesai ini juga. Iya, mulai pandemi sampai yang aku nggak tahu sih sebenarnya udah jadi endemi apa enggak sih. Tapi isunya gitu ya. apa namanya, memang kita harus melihat di contohnya di 2019-2020 apa ya yang aku lakukan. Yang aku lakukan mungkin hal yang seperti tahun-tahun sebelumnya merayakannya, tapi ada hal-hal yang mungkin di 2019 itu sedikit berat bagi sebagian orang. Aku juga merasakan itu sampai 2020 yang sampai semuanya itu harus yang aku biasanya seneng banget kumpul teman-teman, ngobrol sama teman jadi sulit banget meskipun ada teknologi. Iya. Ada teknologi bisa untuk ngobrol kan.
Iya, tapi tetap aja rasanya beda ya. Beda betulnya. Cuman ya tetap ada blessingnya juga sih bagi apalagi orang-orang introvert gitu tuh kayak semuanya dilakukan dengan online. Aku nggak harus Menyenangkan ketemu. sekali ya. Iya. Tidak perlu melelahkan untuk bertemu orang. Iya, benar-benar. Kalau diajak kemana alasannya pandemi nih nggak Iya. mau. Nggak bisa ketemu. Ya tapi gitu. tetap pada akhirnya mungkin setiap manusia pasti akan kesepian juga kan pada akhirnya. Kalau aku sih ngerasanya waktu kemarin tuh beneran dah hidupku kayak di kandang beneran. Hah? Maksudnya di kandang itu di apa ya namanya ya? Kayak dipingit. Kayak dipingit. Karena kan nggak bisa keluar rumah sama sekali kan. Nggak bisa keluar rumah sama sekali. Dan sebenarnya lebih ininya juga sih ketakutannya itu di pada awal. Ketakutannya sih. Takutan terus pro kontra itu kan bener-bener rame banget. Tipe yang apa? Tipe yang apa? Tipe yang takut tertular atau takut menularkan atau takut tertular? Sebenarnya dua-duanya takut tertular sehingga aku nggak bisa bantu orang. Masalahnya kan aku terpapar langsung ya, maksudnya pekerjaanku itu ya di situ. Kontak langsung ya. Garda Kontak langsung kan? Iya. Jadi ya aku takut tertular juga kalau misalkan aku nanti kena dan sampai nggak ada kan jadi nggak bisa melanjutkan pekerjaanku. Terus aku takut juga menularkan ke orang-orang yang seharusnya justru malah aku bantu untuk sembuh gitu. Kalau aku malah beda sih. Kalau aku ngerasa bahwa aku takut menularkan. Takut menularkan. Karena dulu kan ada gini nih kata-kata ada yang sakit tapi tidak keluar apa namanya ya? Tidak ada gejalanya gitu loh. Hypoxia. Iya, jadi aku takutnya seperti itu. Aku lebih takut menularkan daripada tertular karena aku kan nggak tahu nih aku ini sudah ada penyakitnya atau enggak. Jadi aku lebih mengisolasi diriku sendiri kayak keluar pun membatasi. Aku langsung mandi karena kan aku di ruangan sendiri. Kalau di rumahku ya, di rumah kelasku itu beruntungnya adalah aku memiliki bangunan sendiri. Maksudnya bukan bangunan sendiri ya, apa ya, kamar yang terpisah dari yang lainnya, jadi lebih mudah. Dan ketika aku pulang pun ke kampung halaman, jadi aku lebih aman. Aku langsung bersih diri, langsung itunya lebih aman. Mau belanja pun jadi hal yang aku takutkan adalah aku menularkan. Iya, itu karena juga. Aku nggak tahu nih ketika aku sehat-sehat aja ini sebenarnya aku udah ketempelan itu apa enggak sih? Perlu diruqyah enggak waktu ketempelan? Iya benar. Iya itu salah satunya juga. Seiring berjalannya waktu kita juga bisa beradaptasi ya, mencari hal-hal yang menyenangkan kayak bersyukur juga kan akhirnya. TikTok. Kita menemukan hal seperti itu. Iya. Kita bersyukur juga. Jadi sudah melalui itu. Jadi lebih intimate juga ke keluarga terdekat yang satu rumah gitu, yang dulu mungkin karena kerja masing-masing jadi nggak bisa ngobrol gitu. Tapi ada yang saking intimate-nya sampai pegel bukan, sebel banget gitu loh. Iya kan, karena tahu kejelekan masing-masing. sampai akhirnya tahu banget gitu loh. Ini kerjaanmu tidur doang gitu, padahal udah jelas-jelas nggak boleh kemana-mana kan. Bisanya tidur doang gitu. Ya tergantung orangnya masing-masing lah ya berarti. Tergantung ya keluarga masing-masing. Dan banyak orang yang bersyukur juga udah melalui itu semua. Iya. Udah sekarang boleh beraktivitas. Jadi ya akan ada halnya two sides in one side. Iya, jadi di satu pandangan tuh ternyata ada dua sisi, ada yang seneng, ada yang susah sama tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di tahun depan kita harus berusaha lebih maksimal dan juga melalui ini dengan lebih happy lagi. Kita sudah melalui itu semua. Apa yang kamu rasakan selama 2019 sampai 2022? Kan aku udah tahu cerita tadi. Kalau dari kamu sendiri 2019 sampai 2022 apa yang kamu rasakan perbedaan dari tahun ke tahun? Iya. Kalau ya tentunya makin ini ya, makin dewasa tadi sama ya kamu. Kamu tadi jawab apa sih? Aku pas tadi nggak jawab. Nggak jawab. Takut tambah dewasa. Iya. Takut ke Singapura. Makin dewasanya itu adalah ya dalam hidup kita tuh nggak cuman putihnya aja gitu loh yang kita terima, kita kadang juga harus menikmati menjadi hitamnya itu.
nggak bisa kita deny, nggak bisa kita tolak hal itu gitu. Kita embrace itu semua, kita nikmatin prosesnya, kita cari di dalam yin itu tuh ada titik yang itu kan, titik warna putihnya itu gitu. Dan di keseluruhan yang ada yin-nya. Iya betul, tetap, dan itu pun akan berputar gitu ya, nggak usah dirisaukan untuk saat ini. Mungkin kita masih bersusah payah tapi tetap ada yang masih bagus Karena roda hidup itu berputar. Jadi kalau lagi di atas, kita ganjel rodanya biar kita tetap di atas. Andai bisa gitu ya. Oke lah. Terus harapan-harapan tahun depan dah apa? Ya harapannya untuk yang terbaik aja lah. Aku nggak tahu soalnya yang terbaik apa yang kita harapkan itu apakah akan menjadi yang terbaik baik atau untuk enggak, kita gitu. atau enggak ya. Iya. Tapi yang pasti aku berharap tahun tahun depan 2023. itu jadi 2023. Iya, kalau 2021 Enggak jadi 2020 Pro Max itu tadi, enggak jadi itu. Iya ya. Karena beneran menyebalkan tuh, enggak selesai-selesai. 2023. Pengen lekas berakhir. Jadi seperti air yang sedang mengalir gitu loh. Memang sudah sepatutnya untuk berakhir ya sudah berakhir aja. Karena 2023 saatnya kita bahagia. Oh enggak ada musiknya? Ada. Kasih musik lah. Nanti ada. Tet bukan itu ya? Musik apa? Musik tahun baru. Sampai jumpa lagi. Sayonara itu ya, lagu Nggak Sayonara tahu. bukan? Kayaknya itu lagu tahun baru nih. Nah, kali ada teman-teman yang mau menambahkan apa sih resolusi kalian, apa yang sudah kalian alami, kalian bisa menuliskan di sini. Dan juga mau kritik, saran atau apapun bisa kalian tuliskan, atau mau DM langsung. Tak spill nih Jangan. Instagrammu tapi. Jadi artis nanti. Iya, jadi artistik. Di wajahmu dilukis. Seperti senja. Dadah. Biar enggak sih, tapi beneran ini. Kenapa? Beneran biarkan mereka menuliskan Ya. kata-kata mereka, kritik, saran di pertama kita yang perdana. Coba gimana? Pertama kita yang perdana. Pertama kita yang satu-satunya. Enggak mungkin dong ada pertama yang kedua. Konsepnya. Ada. Apa? Ada pertama yang kedua. 11. Nah, iya sih. Dia adalah pertama dari belasan. Ini bahasa apa dah kita? sih? yang penting intinya kalian silakan tuliskan Tulis kritik, komen, saran, komen, apapun, atau kalian mau nuliskan resolusi kalian atau apa yang kalian udah alami, sharing-sharing sama dulu kita boleh. apa yang menyenangkan di atau kalian mau saran nih, aku pengen kalian membahas ini gitu. Ya betul. Boleh. Kita kehabisan ide kadang soalnya. Iya, sebenarnya kami sudah mempersiapkan nih, cuma ya namanya hidangan kan ada yang dingin, ada yang hangat gitu. Barangkali kalian punya yang hangat ya serahkan ke kami biar kami makan. Tapi ya nggak semua makanan bisa kami tampung. Perut kami kan kecil. Metaforanya loh. Oke, metafora. Oke, yaudah kayaknya udah cukup banget ya Gus ini. Iya. Kita udah capek. Iya, kita sudah mulai lelah. Kalian aja, mereka aja takutnya mereka Iya, mereka kebosanan nanti Mar. Beneran ini. Kita itu kayaknya kita udah terlalu banyak berbicara, kita udah terlalu banyak memberikan inspirasi. Menyebalkan sekali, kayak gak pede aku ngomong inspirasi karena kayak gak ada isinya beneran. Padahal kata orang ini isinya daging semua, lah ini isinya kikil semua, kapok kenyal, kolesterol ini. Ya udah, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Goodbye everybody. Goodbye and enjoy your day. Happy New Year. Happy New Year. Dadah. 2023 I'm coming.